Oke, yang kedua adalah Lilith. Jadi Lilith itu ditetapkan sebagai malaikat kedua seperti Adam. Oke, gue keliru. Berarti gue nulis skripnya salah. Jadi Lilith sama Adam adalah angel kedua, sedangkan angel pertama itu ibaratnya tuh Tuhan ya, entitas yang nggak tau lah, gua nyebutnya itu Tuhan. Lilith itu mewarisi benih kehidupan yang diciptakan oleh Tuhan ya pada miliaran tahun yang lalu. Yang gue bilang tadi, benih kehidupan ini jadi dia punya akal pikiran dan bisa berkembang biak. Lilith itu makhluk yang sederajat dengan Adam, si angel kedua, tapi dia cuma setara sama Adam, gak setara sama angel-angel yang setelahnya kayak si Sakiel dan lain-lain itu. Soalnya si Sakiel dan kawan-kawan itu merupakan keturunan dari Adam. Tetapi kalau Adam itu adalah nenek moyang dari si angel kayak Sakiel dan yang lain-lain, Lilith itu adalah nenek moyang dari manusia atau lilin. Lilin itu sebutan manusia di series ini. Jadi gua sedikit cerita yang tadi. Miliaran tahun yang lalu tuh kapal pengangkutnya si Lilith, bulan hitam, bertabrakan hebat dengan bumi. Dan tabrakan ini murni karena kecelakaan. Dan dalam peristiwa itu disebut dengan dampak pertama. Mungkin gue bakal bikin kayak video tentang first impact, second impact, dan third impact ya. Gue lagi nulis skripnya juga sih itu. Jadi dampak pertama ini apa? Dampak pertama ini menciptakan bulan, bumi, tombak Longinus milik jadi dampak pertama itu menciptakan bulan sama bumi ya. Anjir, gua lupa nulis koma anjir. Jadi tombak Longinus milik Lilith ini dianggap hancur dalam kecelakaan itu. Jadi masing-masing dari Adam sama Lilith itu megang tombak. Dan sayangnya tombak Longinus milik Lilith ini hancur dalam kecelakaan yang tadi. Lalu bumi itu udah memiliki benih kehidupan di atasnya, yaitu Adam ya, dan para angel-angel lain itu keturunannya Adam ya. Nah terus dua benih ini nggak bisa mendarat dalam planet yang sama kan. Namun karena tombak Longinus si Lilith ini hancur, satu-satunya tombak yang tersisa di planet ini punya Adam diaktifkan untuk mencoba memperbaiki situasi ya. Jadi karena emang nggak bisa tinggal dalam satu planet yang sama kan, jadi tombak Longinus itu aktif untuk memperbaiki situasi dan ini membuat Adam itu nggak aktif ya, yang gue ceritain sedikit tadi tuh tentang Adam. Lalu Lilith menyebarkan cairan primordial di mana kehidupan terestrial normal di bumi berevolusi selama miliaran tahun. Jadi Lilith tuh ya karena dia punya ilmu kehidupannya, dia tuh nyebarin cairan primordial. Cairan primordial apa, kalau misalnya ada pengertiannya ntar gua taruh di video. Ini tuh berevolusi selama miliaran tahun. Contohnya tuh kayak bakteri, ikan, serangga, ya makhluk hidup yang lainnya. Dan memuncaknya pada manusia. Jadi puncak dari cairan primordial ini adalah manusia. Dengan demikian, keturunan Lilith, umat manusia, merebut tempat keturunan Adam, yang harusnya tuh Adam dan para keturunannya angel itu ras yang menempati bumi. Lalu setelah itu, selama berabad-abad tidak terhitung jumlahnya, bulan hitam yang mengandung Lilith tertanam jauh di dalam bumi. Jadi Lilith itu ada di bulan hitam, dan bulan hitam itu makin lama makin jauh di dalam bumi. Lalu ini juga disebabkan oleh pergeseran lempeng tektonik ya. Jadi ini membuat bulan hitam ini makin ke dalam, dan bulan hitam ini pindah posisi di bawah bumi
benar-benar di bawah, yang kita sebutnya tuh sebagai Hakone, di Hakone, Jepang, dan membentuk gua besar bawah tanah yang disebut sebagai geofront. Jadi bulan hitam ini tuh awalnya di atas, habis itu makin ke dalam gara-gara pergeseran lempeng tektonik tadi, dan pada akhirnya dia tuh nyampe di Hakone, Jepang. Lalu bulan hitam dan Lilith ini ditemukan oleh Seele. Lalu mereka membuat markas besar dan Tokyo 3 dibangun di sekitar posisinya. Setelah itu Lilith juga disalib ya, salibnya yang ntar gua kasih gambarnya, di tingkat terdalam dan paling rahasia dari Nerve HQ, yaitu terminal Dogma. Dan Lilith ini digunakan sebagai sumber LCL yang dapat diperbarui untuk unit Evangelion. Ya, jadi si Lilith ini ngeluarin darahnya dia, atau yang kita sebut LCL. Jadi LCL itu sebenarnya adalah darah Lilith. Lalu Seele dan Nerve menggunakan Lilith untuk berbagai eksperimen, lalu sengaja membiarkan Lilith tumbuh ke titik sebelum bisa digunakan untuk memulai instrumentalitas atau penyetaraan manusia, yang manusia mencair jadi oranye ya, menjadi LCL, tapi kemudian menghentikan pertumbuhannya dengan menusukkan tombak Longinus. Jadi yang kayak lo pernah lihat di Evangelion tuh kan awalnya si Lilith tuh tubuhnya setengah kan, karena dia ditombak oleh Longinus. Tombak Longinus ini membuat dia tuh nggak bisa kayak ini nyegel gitulah, kayak nggak bisa membuat dia tuh bikin third impact. Lalu si Seele sama Nerve ini memanfaatkan Lilith, dia tuh jadi tombaknya dicabut. Tetapi Seele sama Nerve ya kayak mereka mikir kayak belum saatnya untuk third impact, jadi dia nancepin lagi, dan kelihatan kalau ditancepin dia tubuhnya cuma setengah, dan setelah dicabut tombaknya yang kayak di episode 23 tuh dia numbuh kakinya ya. Dan setelah itu sabar, gua nge-scroll dulu. Unit Evangelion itu diciptakan dengan membuat klon dari Adam, tapi bukan unit 01. Unit 01 itu satu-satunya tiruan dari Lilith. Jadi FF selain unit 01 tuh mereka tuh dibuat dari klonnya Adam ya, sedangkan Lilith itu dibuat dari tiruan Lilith. Sedangkan unit 01 itu dibuatnya dari Lilith. Lalu setelah itu sabar, kita bakal masuk, ini mungkin sedikit spoiler ya. Dalam The End of Evangelion, Gendo memaksakan tangannya ke dalam Rei 3. Kalau kalian masih ingat, ntar gue kasih gambarnya. Lalu ya di scan itu kan Gendo tangannya kayak masuk ke dalam dada atau perutnya Rei, dan ternyata Gendo tuh masukin embrio Adam, dan dia itu masukin Adam untuk mengontrol Lilith dan bersatu kembali dengan Yui. Namun Rei menolak Gendo dan dengan tubuh dan jiwa Adam di dalam dirinya. Jadi yang kita tahu Rei itu adalah dia itu kan keturunan Lilith dan mewakili Lilith kan. Dia tubuhnya dimasukin embrionya Adam, dan ini membuat si Rei ini jadi satu. Jadi dia tuh ada Lilith dan Adam. Dan yang seperti kita lihat di Third Impact, yaitulah Rei kan, itu udah jadi Adam dan Lilith. Lalu ketika penyetaraan manusia ini terjadi, untungnya si Shinji ini menolak penyetaraan manusia, dan unit 01 setelah itu ya keluar dari tubuhnya si Rei yang gede itu ya. Dan setelah itu
Mana ya? Dan setelah itu di sini tuh ada konfliknya. Jadi itu Adam mungkin memiliki kendali utama atas tubuh Kaworu, dan mungkin Adam menggunakan Shinji sebagai senjata untuk mengembalikan kekuasaannya atas bumi. Jadi kayak lu tahu kan, di waktu si Rei yang jadi gede itu tiba-tiba ada bayangan Kaworu kan. Kaworu itu mewakili Adam ya. Nah, kenapa di situ si ada Kaworu? Jadi di sini tuh si Adam itu pengen memperdaya Shinji, kayak dia pengen kayak, karena mungkin si Adam ini masih punya dendam sama umat manusia, karena seharusnya bukan rasnya umat manusia yang tinggal di situ. Oke, mungkin segini dulu videonya, mungkin lumayan panjang ya, tapi ya mau gimana, gua mengisi keterlambatan gua dengan video ini. Gua harap video gua kali ini bisa menghibur kalian semua ya. Tenang aja, pokoknya kalau misalnya ada bahasa gue yang gak jelas, gue bakal tetap tulis kok, maksudnya bahasa yang bener gimana. Oke, setelah ini gue udah ngebahas kayak Angel ya, ngebahas Angel. Gue belum ngebahas Evangelion-nya. Ntar abis itu setelah video ini gue bakal bahas, tapi gue bikin dulu skripnya. Gue jadi di video ini ngebahas Adam, gue ngebahas Lilith sama Angel. Gue harap penjelasan gue tadi bisa bikin lo yang masih bingung nih sama Evangelion jadi lebih ngerti lah. Mungkin kayak penjelasan gue lumayan panjang ya, cuman ya gue pengen kayak sedetail mungkin gitu loh, yang sedetail tapi bisa masuk gue bisa gampang dipahamin sama gampang mengerti gitu lah. Oke, sekian dulu dari video gue kali ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe, and see you guys in the next video. Jangan lupa subscribe, nyalain notifikasinya, karena video Evangelion bakal selalu ada di channel ini. Bahkan gua rasa sampai film keempatnya udah tayang pun gua masih ada Eva. Oke, thanks guys for your patience, anjay, and see you.